Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Putri Nadia Sulistiana, sebagai moderator ingin memaparkan hasil penelitian dari kelompok saya, yaitu berjudul Analisis Kinerja Keuangan Studi Kasus PT Kalbe Farma Tbk dalam periode 2021 hingga 2025. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Nasyil Ajahra, ada Kurniayani, lalu ada Clara Sekar Maharani, dan yang terakhir lalu ada Tinjau. Baik, yang pertama ada PT Kalbe Farma Tbk, merupakan salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang obat-obatan, nutrisi, suplemen, dan layanan kesehatan. Sebagai perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, kondisi keuangannya menjadi perhatian bagi investor. Maaf. Nggak lihat. Ulang. 1, 2, 3. Baik, yang pertama adalah latar belakang. PT Kalbe Farma Tbk merupakan salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang obat-obatan, nutrisi, suplemen, dan layanan kesehatan. Sebagai perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, kondisi keuangannya menjadi perhatian bagi investor, kreditur, maupun masyarakat. Oleh karena itu, analisis rasio keuangan sangat penting untuk mengetahui apakah perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek, mengelola struktur modal secara baik, serta menghasilkan laba secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menganalisis laporan keuangan PT Kalbe Farma Tbk selama periode 2021 hingga 2020. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek 2021 hingga 2025. Yang kedua, selanjutnya ada data keuangan. Pada slide ini ditampilkan ringkasan posisi keuangan PT Kalbe Farma tahun 2025. Total aset perusahaan mencapai sekitar 28,52 triliun dengan total liabilitas sebesar 3,17 triliun, sedangkan total ekuitas mencapai 24,2 triliun. Penjualan bersih perusahaan pada tahun 2025 sebesar 25,99 triliun. Grafik di samping menunjukkan bahwa penjualan perusahaan sempat mengalami penurunan dibanding tahun 2023. Namun laba bersih pada tahun 2025 mulai mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya upaya perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional. Baik, selanjutnya yaitu ada untuk mengukur rasio berada pada kisaran 1,4 hingga 3,7 kali. Seluruh nilai tersebut berada jauh di atas standar umum sehingga menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar dan kas yang lebih dari cukup untuk membayar kewajiban jangka pendek. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi likuiditas PT Kalbe Farma sangat baik dan risiko gagal relatif sangat rendah. Selanjutnya yaitu ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Nilai gross profit margin berada pada kisaran 39 hingga 43%,
menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu memperoleh laba kotor yang cukup tinggi dari penjualan. Net profit margin berada pada kisaran 9 hingga 12%, yang menunjukkan perusahaan masih mampu menghasilkan laba bersih secara konsisten. Sementara itu, nilai ROA dan ROE sempat mengalami penurunan pada tahun 2023 hingga 2024 akibat menurunnya laba perusahaan. Namun pada tahun 2025 terlihat adanya perbaikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas perusahaan mulai kembali meningkat melalui efisiensi biaya operasional. Selanjutnya yaitu pada rasio solvabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Nilai debt to asset ratio berada pada kisaran 10 hingga 13%, sedangkan debt to equity ratio berkisar antara 11 hingga 16%. Angka tersebut menunjukkan biayai oleh ketergantungan perusahaan terhadap utang sangat rendah sehingga kondisi keuangannya tergolong aman dan memiliki risiko finansial yang kecil. Selanjutnya ada ringkasan rasio keuangan. Slide ini merupakan ringkasan seluruh hasil analisis rasio keuangan selama periode 2021 hingga 2025. Secara umum dapat dilihat bahwa rasio likuiditas selalu berada pada kondisi yang sangat baik. Profit mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 dan 2024, namun kembali menunjukkan perbaikan pada 2025. Sedangkan rasio solvabilitas stabil dengan tingkat utang yang rendah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa PT Kalbe Farma memiliki kondisi keuangan yang sehat secara keseluruhan. Pertama, perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang sangat tinggi sehingga mampu memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya. Kedua, profitabilitas perusahaan tetap stabil meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023 hingga 2024 dan mulai meningkat kembali pada tahun 2025. Ketiga, tingkat solvabilitas menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur modal yang sehat dengan penggunaan utang yang relatif rendah. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran. Bagi perusahaan disarankan untuk mempertahankan kondisi likuiditas dan solvabilitas yang sudah baik serta terus meningkatkan efisiensi operasional agar profitabilitas semakin meningkat. Bagi investor dan kreditur, hasil analisis ini dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi maupun pemberian kredit. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan dengan menambahkan rasio aktivitas maupun rasio pasar, serta membandingkan PT Kalbe Farma dengan perusahaan farmasi lainnya agar hasil analisis menjadi lebih komparatif. Baik, demikian itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.